Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara bersaudara seiman hidup dengan rukun. Kalau hidupmu rukun, keluargamu rukun, firman Tuhan menjamin begini, berkat itu akan diperintahkan, bukan Anda kejar, tapi Tuhan yang memerintahkan. Yang suka bertengkar mulai hari ini bertobat. Rukun itu akan melahirkan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu akan melahirkan sukacita. Sukacita akan melahirkan kebahagiaan. Yang merusak rumah tangga, satu, ego sendiri. Coba kalau saya ego, ya, saya ego ngomong begini, udah salah, nggak minta maaf gitu, Pak, gitu. Nah itu loh seringkali terjadi itu begitu, karena kita merasa benar, ya, terus kita nuntut, gak usah. Kan Alkitab ngajarin begini, kalau kamu memberi salam kepada orang yang memberi salam kepada kamu, apa faedahnya? Karena orang dunia pun begitu. Jadi kalau tingkat kebaikan kita hanya baik kepada orang yang baik, itu kata Paulus duniawi. Kenapa? Orang dunia melakukan begitu juga. Yang rohani itu adalah jahat dibales dengan baik, salah diampuni, salah tetap dikasihi supaya dia berubah. Yang begini di gereja mudah dilakukan, tapi di rumah nggak mudah. Masalahnya kenapa? Jengkelin terus menerus loh Pak, bikin keliru terus menerus. Sampai kapan saya memaafkan? Ya paling lama sampai mati. Hidup dengan istri itu sulitnya luar biasa, tapi tanpa istri jauh lebih sulit. Karena apa? Memang menikah itu sebenarnya proses memenangkan ego sendiri. Sampai betul-betul ego itu berubah menjadi kasih. Ego sama kasih itu bedanya begini. Ego akan berusaha begini, akan berusaha mengambil sebanyak-banyaknya sampai dia jadi korban. Kasih itu begini, berusaha memberi sampai habis-habisan, sampai dirinya sendiri menjadi korban. Cinta itu harus sampai luka. Kalau tidak, gak akan menghasilkan apa-apa. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami punya Tuhan yang baik dan tidak ada yang seperti Dia. Kami percaya hari ini Tuhan itu ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan akan melawat kami satu persatu. Tidak ada satu orang pun nanti dilepas pulang sia-sia. Tapi semua yang hadir saat ini dilawat dan diberkati. Yang sakit hari ini disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang datang dengan persoalan diberi jalan keluar. Bahkan kalau ada yang putus harapan, hari ini diberi pengharapan yang baru. Mari Bapak berfirman kepada kami semua, tidak ada satu orang pun dilewati, tapi semua akan mendapat pesan khusus dari Tuhan. Segala pekerjaan setan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus menyatakan kuasanya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap sambut firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk. Salam. Mari katakan haleluya. Lebih semangat katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang percayakan saya untuk sampaikan firman hari ini. Dan saya berharap kita semua diberkati. Amin. Ya, saya baru pulang dari Sulawesi Utara, dari Ternate, ya, muter-muter seminar keluarga dan KKR keluarga, dan sekarang saya lihat memang sangat dibutuhkan, ya. Sebab itu hari ini saya ingin juga kita ngobrol tentang keluarga. Saya berharap nanti semua pulang keluarganya dipulihkan. Karena kalau keluarga pulih, pekerjaan Anda pasti dipulihkan juga. Kalau rumah tanggamu benar, maka berkat-berkatmu pasti dibenerin juga. Boleh katakan amin?
Makanya keluarga itu harusnya menjadi miniatur gereja ya. Karena apa? Kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan, gereja ini semakin kuat. Boleh katakan amin? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Ayat itu berkata begini, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama, di depan sudah disiapkan. Yang siap membaca bersama saya boleh katakan haleluya. 2, 3. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin buat firman. Saya mau beri tema khotbah saya hari ini simpel saja. Yang penting begini, nanti kita tangkap pesannya, terus kita taati, kita hidupi, supaya kuasa firman terjadi dalam keluarga kita. Boleh katakan amin? Tema khotbah saya hari ini adalah rumah tangga yang rukun. Simple, sederhana, tapi ini nggak mudah dikerjakan ya. Rumah tangga yang rukun. Kenapa? Karena begini, kalau orang itu hidup di dalam rumah tangga yang rukun, biasanya di gereja pun dia akan menjadi orang yang rukun. Terus di pekerjaan pun dia akan menjadi orang yang selalu membawa hal-hal damai dan kemudian membuat keadaan rukun juga. Nah biasanya begini, orang yang suka ribut di rumah, orang yang suka bertengkar di rumah, di RT pun dia bertengkar. Ya, bilang sebelahmu kayaknya orangnya ada di sini itu, ya kan? 17-an aja bikin ribut loh dia itu, ya kan? Bilang sebelahmu, aku baru lihat orang itu kemarin, ya. Terus kemudian di gereja pun selalu ada masalah. Kalau ada acara pasti orang akan punya kesan begini. Kalau ada acara di gereja pasti ada masalah ya. Dan biang masalahnya itu pasti selalu taci ini. Taci mana? Taci ini. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang sekarang tersinggung. Terus di pekerjaan juga suka bikin ribet juga. Karena semua berangkat dari rumah. Boleh katakan amin. Dan Alkitab mengatakan hari ini begini. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara bersaudara seiman hidup dengan rukun. Nah, ini terjemahan lain mengatakan hidup dalam damai sejahtera, kira-kira begitu. Terus kemudian kata firman, seperti minyak di kepala, meleleh ke janggut, ke leher jubahnya Harun, terus ke bawah. Nah gitu, minyak. Apa minyak itu? Minyak itu urapan. Urapan untuk apa? Untuk kehidupan. Jadi minyak di sini adalah minyak yang mengandung kesembuhan, satu, terus mengandung kuasa kemenangan. Jadi kalau hidupmu rukun, rumah tanggamu akan sehat-sehat saja secara fisik, juga secara mental, juga kemudian akan terus menang dan terus menang. Boleh katakan amin? Terus seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke gunung-gunung Sion, bukit-bukit Sion, gunung-gunung Sion. Ini sebenarnya hal yang mustahil. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel pasti tahu ini. Yang belum ke sana, nanti ke sana ya. Kan GSCS punya tim itu untuk membawa ke sana. Nah, gunung Hermon sama bukit-bukit Sion ini sejajar. Tapi terus melewati cekungan gitu kira-kira. Tapi embun yang dari sini bisa mengalir sampai ke sini. Apa artinya? Mustahil tapi terjadi, kira-kira begitu. Embun, kenapa embun? Embun itu begini, embun itu musim hujan ada embun, musim panas pun tetap ada embun.
Jadi ini adalah berkat yang tidak pernah mengenal musim dan berkat yang seharusnya tidak bisa terjadi tetapi terjadi. Jadi kalau hidupmu rukun, keluargamu rukun, firman Tuhan menjamin begini, berkat itu akan diperintahkan, bukan Anda kejar, tapi Tuhan yang memerintahkan. Dan siapapun yang diperintahkan Tuhan pasti tunduk. Angin ribut aja langsung teduh, ya kan? Pasti tunduk. Diperintahkan turun ke atas orang-orang yang hidupnya rukun itu. Makanya mulai sekarang bangunlah keluargamu, usahakanlah keluargamu selalu rukun. Boleh katakan amin? Yang suka bertengkar mulai hari ini bertobat. Boleh katakan amin? Ada survei mengatakan begini. Dari 2.880 pasang pernikahan disurvei, hasilnya 10% bahagia. Jadi yang bahagia cuman ya mungkin dalam ruangan ini juga ya, hanya 10%. Terus kemudian 80% itu seperti api dalam sekam. Tahu api dalam sekam? Apinya tidak kelihatan tapi ada, kira-kira begitu. Di permukaan nggak kelihatan tapi di dalam ada api. Ini namanya keluarga panas dalam. Ya, kalau di gereja baik-baik saja, ya kan? Bisa pimpin apa saja, bisa pimpin kur dengan gaya yang aneh-aneh. Kapan itu saya lihat orang pimpin kur? Tapi tangan yang sama di rumah sama istri, psing, 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 gitu, ya kan? Gitu. Makanya kita nggak bisa dilihat pada waktu di gereja, harus di rumah kita. Boleh katakan amin? 10% bahagia, 80% seperti api dalam sekam, 10% cerai. Dan tugas gereja, saya berharap adalah GSJS ya. Tugas gereja adalah nolong yang 80% ini jangan sampai ke cerai, tapi ke bahagia tadi itu. Ya, GSJS saya harap bisa bicara tentang keluarga lebih intens, lebih banyak. Kenapa? Karena ngurus keluarga itu memang paling sulit. Saya hari ini lagi nolongin beberapa pasang suami istri. Salah satunya begini. Istrinya itu telepon saya begini, Pak Ishak, saya dulu berpikir kalau menikah sama pendeta aman, Pak. Ternyata Pak, ini saya baru 1 tahun nikah sama pendeta, sudah 4 kali saya dicekik. 4 kali dicekik, ngerti dicekik? Ditekek. Coba praktekkan di sebelahmu kalau mau, ya kan? 4 kali dicekik. Kalau ditempelengin udah sering Pak, sampai hafal saya. Saya pikir dulu nikah sama pendeta aman. Makanya kalau lihat pendeta khotbah di sini, lihat wajah istrinya. Karena di situ kebenarannya ada di situ ya. Lu sebab ada pendeta khotbah bagus gitu, tapi istri di bawah wajahnya begini. Gitu. Bilang sebelahmu, aku kenal pendeta itu. Nah hari ini yang saya mau sampaikan buat kita, rukun itu akan melahirkan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu akan melahirkan sukacita, sukacita akan melahirkan kebahagiaan. Jadi rumah tangga itu kalau rukun, sukacita, damai sejahtera, sukacita dan bahagia. Boleh katakan amin? Dan kalau Anda berangkat bekerja dari rumah yang bahagia, hasil kerja Anda pasti bagus. Kenapa? Karena hati yang bahagia itu kerjanya pasti tulus, kerjanya pasti semangat. Demikian juga kalau kita melayani, ya berangkat dari rumah yang bahagia, maka pelayanan kita pasti impartasi kebahagiaan. Boleh katakan amin? Coba semua lihat kiri kanan, wajah sebelahmu itu bahagia gak? Yang pakai jas, pakai masker giniin dulu sebentar ya. Terus lihat kiri kanan. Karena Anda ini pelopornya. Kalau Anda bermasalah, ke belakang akan bermasalah juga. Jadi semua pelayan Tuhan di sini harus bisa ngurusin keluarga masing-masing. Boleh katakan amin? Nah, saya mau sampaikan begini. Ada 3 hal
yang merusak rumah tangga. Ini kita mau belajar sekarang. Ada berapa? 3 hal, dan kita harus bereskan ini. 3 hal yang bisa merusak rumah tangga, bahkan sampai keluarga, bahkan sampai turun ke bawah, sampai anak kita bisa ikut. Gitu, kira-kira begitu. 1, ego sendiri. Dari dalam. Ini dari dalam kita sendiri. Jadi perusak pertama rumah tangga kita sebenarnya bukan orang lain, bukan pasangan kita, tapi ego kita sendiri. Saya kemarin hari Jumat siang melayani di pabrik sepatu. Lalu orang yang dipercayakan ownernya ini yang selalu hubungin saya untuk melayani. Terus keluar dari tempat ibadah bareng saya, suaminya. Tahu-tahu istrinya itu balik lagi lari. Ada yang ketinggalan. Ya. Terus suaminya ngomong begini, itu Pak istriku, biasanya itu ya kalau nanti sampai di tempat sudah ketinggalan begitu, dia marahnya sama saya. Padahal dia yang lupa, tapi marahnya sama saya. Terus saya tanya begini, dulu pacarmu berapa? Dia senyum, gak bisa jawab ya, tapi saya mau jawab sendiri. Dia itu yang pelupa itu tadi itu, istrimu. Dari 36 pacarmu yang lalu, nah dia pilihannya ini, ya kan? Ini paling baik ini. Tapi pelupa, nah itu paling baik buat kamu. Tapi gak ada tapi, ya itu paling baik buat kamu. Jadi sebenarnya hanya ego aja. Saya tadi di jalan sama driver ya dari Sutorejo, ada orang aneh muter ya, gitu langsung ke tengah, hampir ketabrak, gitu. Saya bilang, gak apa-apa, tetap bersyukur aja, gak usah marah, gak usah jengkel. Nanti kamu di depan akan ketemu lagi. Ternyata bener, di depan ada ibu-ibu, sennya kanan dia belok kiri, gitu, luar biasa. Sennya kanan beloknya kiri, ya kan? Saya bilang, bener kan ketemu lagi, sama rumah tangga juga gitu. Rumah tangga itu kalau kamu belum menang dalam satu hal, kamu akan diuji itu terus. Kayak gitu. Bapak Ibu, saya menikah itu pertama 3 tahun bulan madu terus, bahagia. Terus tahun keempat 5, 6, 7, 8, 9, pokoknya 12 tahun madunya habis. Tapi bulan-bulannya tetap berjalan ya. Terus kemudian 15 tahun bahagia, pulih dan jadi berkat. Tapi proses juga loh, nggak boleh nggak proses. Nah saya punya istri almarhum, itu pelupanya luar biasa, terus tukang kelirunya juga luar biasa. Sekali waktu saya melayani di Surabaya, habis pelayanan siang begini, sore saya harus terbang ke Semarang. Karena besok pagi saya harus ngisi camp pria di Semarang 2 hari. Terus setelah itu saya harus ke Bandung melayani retret keluarga di Bandung. Nah perjalanan saya ini sudah diatur sama staf saya biasanya. Tapi kali ini ternyata yang dari Semarang ke Bandung itu belum dibelikan tiket. Jadi saya pulang dari gereja, berhenti di depan supermarket, saya ngomong sama istriku, "Ma, tolong papa belikan tiket karena belum dibeliin sama si Billy. Billy itu yang ngatur jadwal saya sama tiket ya. Tolong belikan tiket kereta Semarang Bandung, satu-satunya kereta yang ada kelas eksekutif itu hanya satu, Harina namanya. Terus pilih kursi nomor yang di tengah, jangan di dekat pintu angin ya. Terus pilih di lorong." Kata Billy harganya 360. "Mama saya ulangi supaya gak keliru, dengerin dulu." "Iya Pak, Semarang Bandung, Harina, jam 11 malam ya, eksekutif nomor di tengah, harganya 360. "Oke Pak." Masuk dia supermarket, keluar bawa boarding pass, tiket ya. "Pak, ya kayaknya Billy bohong." "Loh kenapa?" "Mama dapat harga 160. Oh.
keliru iki wis ya, dalam hatiku gitu. Aku udah hafal aku ya kan. Wis keliru iki ya kan. Bener, ternyata yang dibeli itu bukan eksekutif, bisnis. Mah, ini salah. Loh, katanya Harina. Iya Harina, tapi kelasnya yang salah. Papa minta eksekutif, ini bisnis. Nah, bisnis itu kursinya nggak bisa recline. Begini, tegak begini. Semarang Bandung itu 7,5 jam. Jadi kalau tegak begini, wetenge papa meledos nanti. Gak iso. Alah Pak, sekali aja udah, ayo kita balik aja, kita refund ya. Saya masuk lagi sama dia, masuk ke supermarket itu. Mau tak refund ternyata nggak bisa. Mbaknya ngomong begini, Pak, kalau di refund harus ke Senen, nggak bisa di sini. Ya wis Mbak, saya beli lagi. Nah saya beli lagi, dia marah. Pak, ngapain beli lagi? Ini nggak bisa di refund. Tapi sayang ini harus di refund. Ya nanti kita urus di rumah ya. Ayo pulang, beli lagi. Dia marah karena merasa aku nggak bela dia, tapi bela kasirnya ini, kira-kira gitu ya kan. Marah dia, marah. Dan sampai di rumah, ini harus di refund. Mah kalau di refund itu ke Senen, kalau papa nggak ada yang nganter, papa harus naik taksi. Itu PP bisa 300-an. Yang di refund ini 160. Tapi sayang pokoknya ya. Saya jadi ingat kata-kata Ibu Debbie ya, dia pernah ngomong begini. Pria itu lebih cepat stres karena otaknya lebih kecil. Sudah otaknya kecil semua dipikirin. Makanya cepat stres itu pria. Wanita otaknya lebih besar. Tapi kosong kata dia, ini kata dia ya. Marah dia ya. Enggak usah tersinggung ya. Enggak semuanya ya kan. Ada yang memang kepalanya besar, otaknya besar, kosong ya kan. Tapi ada yang penuh ya, penuh persoalan maksudnya ya kan. Maksudnya begini loh, memang pria itu kan pemikir. Nah gitu. Wanita itu perasa, makanya dia marah, enggak bisa apa-apa, terus akhirnya sampai begini. Aku kalau begini jadi ingat mami, padahal maminya udah mati loh. Aku langsung peluk dia loh, saya langsung peluk, mama. Minta maaf ya, tak peluk dan saya ngomong minta maaf. Papa nggak ada maksud melukai kamu, tapi ini terjadi dan tinggal besok papa berangkat. Minta maaf ya. Yang pasti aku tetap cinta kamu, mengasihi kamu dan coba kalau saya ego ya, saya ego ngomong begini, udah salah, nggak minta maaf gitu, gitu Pak. Gitu. Nah itu loh seringkali terjadi itu begitu karena kita merasa benar ya, terus kita nuntut, gak usah. Kan Alkitab ngajarin begini, kalau kamu memberi salam kepada orang yang memberi salam kepada kamu, apa faedahnya? Karena orang dunia pun begitu. Jadi kalau tingkat kebaikan kita hanya baik kepada orang yang baik, itu kata Paulus duniawi. Kenapa? Orang dunia melakukan begitu juga. Yang rohani itu adalah jahat dibales dengan baik, salah diampuni, salah tetap dikasihi supaya dia berubah. Loh kok gak amin? Memang yang begini di gereja mudah dilakukan, tapi di rumah gak mudah. Masalahnya kenapa? Jengkelin terus menerus loh Pak, bikin keliru terus menerus. Sampai kapan saya memaafkan? Ya paling lama sampai mati. Pokoknya selama masih hidup, ampuni pasanganmu, terima dia apa adanya. Boleh katakan amin? Nah istriku ini udah meninggal 5 tahun lalu. Saya nganggur hampir 3 tahun. Terus hidup dengan istri itu sulitnya luar biasa. Tapi tanpa istri jauh lebih sulit. Nah gitu. Makanya jangan sia-siakan pasanganmu. Tanpa dia Anda merana. Sekarang berantem terus tapi ditinggal mati. Kayak arek cilik bolak-balik mewek ya kan. Nah gitu. Nikah lagi saya pokoknya pengen dapat yang terbaik, yang lebih baik dari sebelumnya. Ya nggak taunya Pak sama aja, nggak lebih baik. Pelupannya juga luar biasa, ampuh banget pelupannya, ya. Terus tukang kelirunya keren juga, ya kan? Itu. Karena memang kalau belum selesai dengan itu, kita akan terus dididik terus sama Tuhan. Saya dari tanggal 1 sampai 25 itu berada di Manado, Ternate, Manado, terus baru pulang. Terus ke Purwokerto.
Nah selama di Manado itu HP saya diblokir, nggak bisa keluar, cuman bisa masuk lihat. Ya, terus sama istriku udah dibayar, tetap diblokir. Kok tetap diblokir ya Pi? Coba mami matiin, biasanya dimatiin dulu, dihidupin nanti nyambung. Sampai berkali-kali dimatikan, dihidupin, dimatikan, dihidupin, nggak nyambung. Begitu pulang di Bekasi, terus ke Grapari, ya. Tak tunggu di mobil, dia masuk Grapari karena cuma di deket gini ya. Nggak sampai 5 menit dia masuk langsung keluar sambil cengar-cengir gitu. Terus kemudian, gimana Mi? Waduh Pi, ternyata aku keliru bayar. Maksudnya, yang saya bayar ternyata nomornya orang. Saya nggak marah loh. Anakku tak kasih tahu, ya ketawa semua. Jadi kita itu kadang-kadang, coba kalau saya marah ya kan, dasar gitu aja. Sebab ada suami kalau dia punya pengalaman, kalau yang begitu dulu pasti dikatain, oh memang goblok kamu, gitu. Tapi saya rasa di sini nggak ada yang ngomong sama pasangannya, oh goblok kamu, nggak ada. Maksudnya adanya di rumah masing-masing. Di sini nggak berani ya kan, mau tak tapuk ngomong di sini ya kan. Lek gak sungkan ngomong gak apa-apa ya kan. Gak mungkin ya, manis-manis kalau di sini, di rumah masalahnya kita. Dan saya cuma ketawa aja. Terus saya nggak ngomong begini, Mi, kamu telepon orangnya, kamu minta balik. Gak, udah biarin aja. Lebih baik rugi uang tapi kondisi tetap baik daripada ngungkit-ngungkit uang nggak seberapa tapi situasi jadi buruk. Boleh katakan amin? Nah, beberapa hari lalu saya berdua sama anak laki-laki saya. Dia nyetir di kanan, aku di kiri. Tiba-tiba dia ngomong begini pulang dari bandara. Ya, Pak, beberapa hari lalu saya hampir marah, Pak. Kenapa? Pulang dari kerja, anak saya itu punya akademi basket. Jadi pulang dari ngajar, ngelatih. Terus udah perut lapar, capek. Di meja makan nggak ada apa-apa. Terus buka lemari makan, nggak ada juga apa-apa. Marah Pak saya, jengkel Papa. Ya. Terus apa yang kamu lakukan? Mau marah tiba-tiba inget khotbah Papa. Papa ngajarin, ya. Nah saya suka begini nih. Ini ternyata nyangkut juga loh di hati anak-anak saya ya. Saya itu suka gini, semua sudah tidur, aku nunggu sampai semua tidur. Nah saya masuk kamar biasanya. Terus saya ngelihat istriku yang lagi tidur. Tak lihat bener-bener, tak amat-amati. Walaupun tiap hari sudah lihat, tapi saya pengen tahu. Sebab kalau tidur kan asli banget, ya kan? Nggak pakai polesan apa-apa, ya kan? Terus saya lihat istriku itu tidurnya begini. Nah begitu. Terus dasternya nggak bener, tak benerin pelan-pelan supaya dia nggak terganggu. Ya, loh bapak-bapak harus rela benerin daster istri loh. Jangan hanya bongkar aja, benerin juga pelan-pelan. Nah terus saya lihat istriku dari ujung rambut sampai telapak kaki. Terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, terima kasih buat wanita yang kau taruh di sampingku. Dia ini alat Tuhan untuk membentuk saya. Mulutnya ini Tuhan, kalau meleknya matanya melek, mulutnya lebih melek Tuhan. Tapi ajari aku mengasihi dia. Ternyata ini juga dilakukan anak saya. Terus saya tanya begini, setelah kamu lakukan itu apa yang terjadi? Aku sendiri plong Pak, enak di hati. Nah makanya gini loh Bapak Ibu, kalau sudah nikah, sebab ada orang punya perkataan begini, apa kira-kira keliru orang ya, keliru nikah? Enggak keliru, yang keliru itu kelakuanmu, ya egomu itu loh. Karena apa? Memang menikah itu sebenarnya proses memenangkan ego sendiri, sampai betul-betul ego itu berubah menjadi kasih. Nah ego sama kasih itu bedanya begini, ego akan berusaha begini, akan berusaha mengambil sebanyak-banyaknya sampai dia jadi korban. Itu ego. Tapi kalau kasih itu begini, berusaha memberi sampai habis-habisan
sampai dirinya sendiri menjadi korban. Cinta itu harus sampai luka. Kalau tidak, nggak akan menghasilkan apa-apa. Cinta itu harus sampai berkorban, sampai mati. Kalau tidak, nggak akan menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya karena salib. Nah makanya pernikahan perlu pikul salib juga. Boleh katakan amin? Ya, jadi perusak pertama itu adalah ego kita sendiri. Terus yang kedua, masih dari dalam. Yang pertama tadi ego, nah yang kedua luka yang belum sembuh. Luka batin yang belum sembuh tapi ngerasa sembuh. Itu kayak begini, kayak borok ya. Belum kering terus diplester, ditempel pakai plester. Memang nggak kelihatan luka. Tapi kalau kesenggol pasti marah-marah karena sakit. Gitu. Nah, orang yang luka itu berbahaya kalau nggak sembuh ya. Makanya walaupun sudah ngerasa sembuh, tapi kalau nggak pernah diberesin, itu akan bermasalah ketika ada pemicunya, biasanya gitu. Nah, Paulus ngomong begini, mari kita lihat di dalam Efesus pasal. Bagian pertama tadi ayatnya adalah Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Ya, ayat itu berkata begini, ego tadi itu, saya kasih ayat ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi marah, ego itu akan melahirkan marah. Marah itu kalau nggak terkendali menjadi celahnya iblis masuk ke dalam rumah tangga kita. Nah begitu kita marah-marah, iblis masuk, ambil alih kendali. Maka rumah tangga kita pasti dikendalikan. Tetangga saya kalau berantem suami istri itu teriak-teriaknya itu sampai di ujung kedengeran. Ya, dan istrinya suka teriak-teriak begini. Sambil kejar-kejar suami, setan kamu ya setan. Sekali waktu saya main ke rumahnya tak gendong bebinya, saya ngomong, duyul. Duh, Pak, anak saya kok duyul? Nah kalau bapaknya setan ya anaknya duyul. Sejak itu dia nggak ngomong lagi setan. Saya berpikir ini ibu luar biasa loh, kuat. Tiap hari tidur sama setan. Nah makanya mulai sekarang hentikan marah, kendalikan emosi. Nggak semuanya harus diselesaikan dengan marah. Boleh katakan amin? Nah yang kedua hati yang luka, yang belum selesai. Nah Alkitab mencatat begini, Efesus pasal yang mari kita lihat Efesus pasal yang ke-4 tadi itu ayat 31. Ayat itu berkata begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi orang pahit, maksud saya orang kepahitan, orang luka itu kalau belum sembuh, walaupun sudah ngerasa mengampuni tapi belum pernah diberesin, itu tandanya. Saya mencatat ada 10 tanda orang luka yang belum sembuh. Sebenarnya belum sembuh ya. Satu, ini ayat ini dan nanti ayat berikutnya ya. Satu, mudah tersinggung. Jadi dikit-dikit tersinggung. Ya, kesenggol dikit tersinggung. Terus kedua, mudah marah. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah marah. Terus kemudian mudah menfitnah. Mulutnya tidak terkendali. Udah emosinya nggak terkendali, mulutnya juga nggak terkendali. Terus kemudian mulutnya juga melukai. Kenapa? Karena pada dasarnya orang yang hatinya luka, mulutnya pasti melukai. Orang yang batinnya belum sembuh, maka dia tidak akan pernah bisa menyembuhkan dengan perkataan. Perkataannya pasti akan melukai orang juga. Makanya hati kita harus sembuh. Boleh katakan amin? Ya, terus berikutnya adalah mudah menghakimi. Jadi nggak bisa ngelihat orang salah. Pokoknya menghakimi kiri kanan nggak jelas gitu. Terus kemudian berikutnya yang ketujuh itu mudah curiga. Mudah curiga itu begini. Contoh begini, mudah curiga. Kalau saya luka gitu, mudah curiga. Kalau saya ada persoalan sama Pastor Samuel yang main musik tadi itu, ya. Terus kemudian saya lihat beliau dari jauh, aku lihat dia ngobrol sama orang. Terus sambil kayak lihat-lihat saya begitu. Nah dia pasti akan ngomong begini. Saya pasti akan ngomong begini.
Ini pasti ngomongin saya ini. Padahal enggak. Nah, orang luka itu begitu, mudah tersinggung, mudah sensitif, orang enggak ngomongin dianggap ngomongin gitu. Terus mudah panik, yang ke-8, mudah panik, enggak bisa tenang. Kalau dengar berita sedikit goncang aja panik ya. Bolak-balik ke toilet, bukan hanya kencing-kencing, mencret kadang-kadang gitu. Gitu. Terus yang ke-9, kalau diajak bicara gini, nggak berani natap wajah lawannya, nggak berani natap mata lawannya, colongoan kemana-mana. Itu juga salah satunya. Yang ke-10 mudah sakit. Kenapa? Orang kepahitan itu nggak akan sehat. Kenapa? Mudah sakit. Kenapa? Karena hanya hati yang gembira adalah obat. Jadi orang sakit hati, ya jiwanya sakit, terus kemudian tubuhnya ikut sakit juga. Sekali waktu saya di satu kota, terus minta orang melayani, saya diminta mendoakan orang sakit. Saya ke rumahnya orang itu, saya tanya, sakit apa Bapak? Saya ini sebenarnya sakitnya ini Pak, nggak bisa tidur, jadi badan nggak enak. Berapa lama nggak bisa tidur? Sudah 3 minggu Pak, jadi badan saya rasa betul-betul gak enak. Kira-kira Bapak apa yang dipikirkan? Bapak hatinya beres ya? Gak masalah sih Pak. Karena gini loh Pak, orang yang saya kasih ini, orang yang hatinya luka, belum selesai, belum sembuh, itu biasanya ada tandanya Pak. Tandanya apa? 10 tandanya. Saya baca satu-satu. Baru masuk tanda ke-5, dia ngomong begini, wah saya semua itu Pak. Loh katanya Bapak nggak luka. Saya bilang memang orang gila itu Pak di mana-mana nggak ngerasa gila ya. Saya itu pernah jalan di trotoar gitu, ketemu orang gila papasan, saya malah ditunjuk-tunjuk. Oh gendeng kamu, gendeng. Padahal dia yang gendeng ya kan. Bilang sebelahmu, di rumah tangga juga banyak yang begitu. Terus akhirnya saya korek begini, coba Bapak punya kecewa sama siapa? Sakit hati sama siapa? Gak lama dia mikir, tiba-tiba ngomong begini, Pak Ishak, dulu papa mama sebelum meninggal, mereka sudah meninggal Pak, punya pesan, nanti kalau diantara kalian ini ada yang sukses, jangan lupa sama saudaramu yang belum sukses, tolongin dia. Tapi Pak ternyata koko saya ini sekarang sudah berhasil Pak, kaya banget, tapi saya dengan keluarga dibiarkan begitu saja, ngomong terus ya kan. Oke, ya sudah tahu saya. Ada lagi Bapak? Ini Pak, tetangga saya main petasan kapan itu? Anaknya, terus dilempar petasan itu ke rumah saya, masuk di lubang angin pas di kamar saya Pak. Jatuh di dekat istri saya yang lagi ngelonin baby Pak. Saya marah Pak, saya kejar itu anak, nggak kekejar. Akhirnya saya ke orang tuanya Pak, saya labrak orang tuanya. Dan itu, orang itu yang masih luka itu senengannya ngelabrak, yang begitu-gitu, ya kan? Saya labrak Pak, ternyata bukannya minta maaf Pak, malah saya dicina-cinain. Terus saya tanya, tapi Bapak Cina kan? Betul Pak. Ya wes Pak, orang Cina kok nggak mau dicina-cinain. Biasanya itu gitu, orang itu kalau belum sembuh itu dikatakan yang sebenarnya malah ngamuk. Tapi intinya tak suruh ngampuni aja. Dan saya doakan, tapi sebelum itu saya tanya begini, kalau sama istri gimana? Puji Tuhan baik-baik Pak. Boleh nggak istri dipanggil ke sini, kita ngobrol aja sekalian. Boleh Pak, panggil istrinya. Saya tanya istrinya, Bu, kenapa Bapak bisa sakit begini? Ya itu Pak, saya sendiri bingung loh Pak. Saya karena ngurus dia, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Lebih baik kayak dulu aja nggak masalah. Loh dulu kenapa? Oh kalau marah Pak, tempeleng, asal marah pukul. Nah akhirnya ketemu semua. Udah rekonsiliasi, selesaikan hati, saya doakan. Minggu depan dia telepon, Pak Ishak puji Tuhan, saya sudah bisa tidur, badan saya mulai baik. Nah makanya rumah tangga gak boleh ada kepahitan. Harus diselesaikan kalau ada masalah. Termasuk lukamu masa lalu itu loh. Orang yang mau nikah kalau luka batinnya belum sembuh, nanti ngelukain pasangannya. Apalagi kalau luka ketemu luka, bener-bener kayak Patih Gajah Mada sama Kenarok ini berantem terus ya kan, itu luka ketemu tidak luka, ini jadi korban. Nikah itu harus tidak luka ketemu tidak luka, utuh ketemu utuh, sembuh ketemu sembuh, lahirlah orang-orang sembuh. Amin.
Ya, anak saya itu saya lihat juga gitu. Ya mirip-mirip rumah tangganya sama saya. Kenapa? Karena sudah ada contoh gitu loh. Makanya mulai sekarang jangan suka nyimpen kepahitan. Harus kaya dengan pengampunan. Boleh katakan amin? Sesalah apapun pasanganmu, ya, jangan pernah berhenti mengampuni. Ampuni orang serumahmu termasuk anak-anakmu. Sesalah apapun kalau dia masih bisa dibetulin atau tidak, saya mau kasih tahu, pelepasan pengampunan itu justru akan menyembuhkan. Semakin kita hukum, semakin jadi dia. Semakin kita hukum dia, semakin nakal gitu. Tapi kalau kita ampuni, kita terima, kita kasih, maka akan menjadi lebih baik. Boleh katakan amin? Jadi yang membuat rumah tangga rusak itu yang pertama adalah ego kita, yang kedua luka batin yang belum sembuh. Nah yang ketiga ini dari luar tapi nggak jauh-jauh. Yang merusak ya keluarga sendiri, yang merusak keluarga itu keluarga sendiri. Tapi nggak semuanya ya. Sekali waktu saya dengar ibu-ibu muda pada ngobrol saya setelah selesai melayani. Tiba-tiba ibu-ibu ini pada ngomong begini, teman sama temannya, puji Tuhan ya kamu, kenapa? Mami mertua kamu sudah mati, mamiku belum. Berarti itu persoalan sama mami mertuanya ya kan. Tapi Alkitab memang mencatat begini, perhatikan. Ayo kita baca Lukas pasal 12, Injil Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-53. Lukas 12 ayat 53, ayat itu berkata begini, mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yang enggak ada saya cari-cari gitu, mantu laki-laki melawan papa mertua, jarang ya. Tapi kalau menantu perempuan jadi lawan ibu mertua itu hampir banyak. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda semua, hormati orang tuamu, hormati juga mertuamu. Boleh katakan amin? Ibu mertua saya itu tinggal sama saya. Jadi kalau tapi nggak ada persoalan karena saya hormati banget gitu. Saya perlakukan seperti mama saya sendiri. Kalau saya lagi ngobrol sama istriku terus dia ngikut gitu, saya baru ngomong 1, istriku 6, ibu mertuaku 16. Nah gitu ya. Saya tanya apa kepada istriku begitu, istriku belum jawab, ibu mertuaku jawab duluan. Jadi aku tinggal tengok kiri kanan. Tapi kadang-kadang saya ngomong, minta maaf, aku tanya istri ya biar istriku yang jawab. Saya bisa guyon sampai cekakakan sama ibu mertua saya. Jadi seringkali yang merusak itu. Makanya kalau di sini ada ibu mertua, ada bapak mertua, jadilah orang baik ya. Jadilah orang yang benar. Kalau anakmu sama mantumu bertengkar di tempat yang netral, jangan membela salah satu ya. Jangan malah anakmu ngadu, aduh suamiku itu begini, terus Anda malah ngomong, dari dulu mama kan sudah bilang kadal buntung dia itu, malah berantem keras ya kan. Harusnya itu begini, sudah yang sabar, bagaimanapun dia itu suamimu, papa dari anak-anakmu yang sabar. Tapi sampai kapan? Ya pokoknya sampai dia berubah. Oh tapi dia sudah gak berubah-berubah, aku sudah baik dia tetap gak baik. Ya padahal kadang-kadang itu orang gak baik merasa baik juga loh. Saya mau kasih tahu, pokoknya tugas kita itu tetap baik, tetap mengampuni, tetap mendoakan, tetap terima. Boleh katakan amin? Dan jangan dibandingkan dengan siapapun, sebab ada juga suami yang suka membanding-bandingkan istrinya. Kamu bikin sambal begitu aja, nggak bisa. Mamiku itu pinter bikin sambal. Akhirnya istrinya ngomong, kawin aja sama mamimu. Maminya dengar lagi ya kan, udah ribut lagi. Nah makanya kalau konflik juga jangan ngembet kemana-mana. Jangan jadi seperti anak kecil. Semua diselesaikan baik-baik. Boleh katakan amin? Ingat, kita mulai sekarang waspada, kita harus menang. 1 atas ego kita sendiri,
Dua, luka batin kita harus dia mengampuni supaya dan diubah menjadi kasih. Terus kemudian kalau hidupmu bersama-sama dengan keluargamu yang lain, ada mertua di situ, ada orang tua di situ, termasuk kakakmu, iparmu dan lain sebagainya, yang ada bersama Anda maupun yang ada di luar. Kalau itu sudah intervensi rumah tanggamu, suami istri, ya, sebab ada suami juga nggak bijaksana, terus ngomong begini, kamu boleh ngelawan saya, tapi jangan coba-coba lawan mamiku. Nah, itu salah juga. Itu suami yang nggak bisa memimpin sebenarnya. Pokoknya begini, hubunganmu suami istri tidak boleh jadi korban dengan yang lain-lain. Boleh katakan amin? Tetaplah kuat di dalam Tuhan suami istri, supaya keluargamu makin kuat, makin dipulihkan. Mari kita tundukkan kepala. Yuk musik, kita nyanyi satu pujian. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala nanti untuk melayani Timothy, ya, melayani perjamuan kudus. Ayo. Kita nyanyi, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Ayo. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita merenungkan firman sejenak. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku.